Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama datang dalam tanda kutip pada acara virtual kali ini dengan tema pencegahan COVID-19 pada anak. Acara ini ditaja oleh Puan dengan narasumber dokter kita yang super keren, Dr. Citra Cecilia, spesialis anak. Selamat datang, Dok. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita mulai materi dari Dr. Citra, saya ingin memperkenalkan kembali siapa itu Puan, apa itu Puan kepada bunda-bunda semua. Izin saya untuk share screen. Nah, Puan ini adalah kelompok pendukung ASI yang dibentuk pada tahun 2016. Jadi Puan adalah lembaga non-profit yang memiliki visi menjadi kelompok pendukung ibu dan keluarga dalam meningkatkan kesehatan ibu, menyusui, dan anak di Provinsi Riau. Dengan misi memberikan informasi, edukasi, motivasi, mengenai pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian MPASI dan tetap menyusui sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. 2. Memberikan informasi, edukasi, motivasi dalam pemberian MPASI rumahan bergizi lengkap dan seimbang dengan menggunakan bahan pangan lokal yang berkualitas. Memberikan informasi, edukasi, dan motivasi mengenai tumbuh kembang anak hingga usia 2 tahun. 4. Melakukan advokasi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, dan instansi mitra lainnya untuk memberikan dukungan kepada ibu menyusui. Puan sendiri memiliki beberapa sosial media. Kita ada di WhatsApp group, lalu kita ada di Instagram, dan ada di YouTube channel. Jadi nanti di kolom chat saya akan tuliskan alamat-alamat sosial media kita dan juga nomor Bunda Oci sebagai admin Puan jika bunda-bunda sekalian ingin bergabung ke dalam WhatsApp group. Nah, baiklah, sekian pembukaan dari saya. Mungkin kita tidak akan berpanjang-panjang lagi. Kepada Dr. Citra, saya persilahkan, Dok. Terima kasih, Kak Yul. Izin share screen ya. Oke. Jelas ini ya, slide-nya? Sudah keluar slide-nya? Udah Dok. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke grup One ya, karena sudah begitu sigap menyiapkan ini dadakan 1 minggu, langsung bisa menyiapkan tajak ini, dan juga untuk teman-teman yang sudah mengorbankan Sabtu paginya ya untuk kita bisa Zoom. Saya pengennya kita santai aja, karena tujuan saya sebenarnya untuk menyampaikan poin-poin penting ini agar teman-teman nanti juga bisa menyampaikan ini ke orang sekitarnya. Jadi pesan-pesan baiknya terus berlanjut gitu. Kenapa kita angkat berantai? Kenapa kita angkat tentang upaya pencegahan COVID pada anak? Karena makin lama setelah 8 bulan ini kita makin berada di situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, terutama pada pasien anak ya, terutama untuk Riau. Data terakhir dari Zoom meeting dari data yang terregistrasi oleh dokter-dokter spesialis anak dari setiap daerah, angka yang minggu lalu Riau itu cukup tinggi, nomor 1 se-Indonesia, 1.700-an, sekarang sudah 1.800-an. Dan bahkan kemarin saya lihat di media massa bahwa Riau itu penambahan kasusnya nomor 1 se-Indonesia. Jadi memang kita di Riau ini jangan terkecoh dengan situasi yang kayaknya adem ayem, aman-aman aja. Padahal sebenarnya di bawahnya lagi ada lagi ada ombak gulung besar nih ceritanya. Oke, kita lanjut aja ya. Sebelumnya kalau yang baru pertama kali ketemu saya, yang belum pernah ketemu saya di edukasi edukasi Puan sebelumnya, kenalkan nama saya Dr. Citra Cecilia. Saat ini saya bekerja di RSUD Arifin Ahmad sebagai staf pengajar dan juga dokter spesialis anak di Awal Bros Panam. Oke, saya punya waktu berapa lama ya, Kak Yulia? 30 menit, 15 menit ya? Boleh, 30 menit boleh, Dok.
30 menit ya. Jadi selama 30 menit ke depan itu kita akan membahas mengenai definisi, epidemiologi, etiologi, transmisi, dampak pandemi, dan pencegahan. Saya yakin beberapa poinnya itu sebenarnya sudah tahu, saya hanya merecall aja, saya akan menekankan ke dampak dan pencegahan COVID-19 pada anak ya. Jadi kita semua udah tahu 8 bulan ini kita sudah cukup teredukasi dengan baik oleh pemerintah dan berbagai pihak mengenai COVID-19. Jadi COVID-19 itu sendiri adalah penyakitnya, sedangkan virusnya adalah SARS-CoV-2. Sebenarnya virus ini pada anak-anak 80%-nya itu dia asimptomatik atau kalaupun bergejala ya biasanya gejalanya itu ringan. Jadi kayak demam, batuk, pilek, gangguan pengecapan, diare. Ada sebagian yang sampai ke gejala sedang yaitu pneumonia dan sangat-sangat sedikit sekitar 0,4 yang bergejala berat. Gejala berat itu artinya sampai ke kondisi kritis. Nah, cuman yang kita khawatirkan dari COVID-19 ini adalah kemampuan dia untuk menularkan itu sangat-sangat besar. Dari penelitian Chang, dia bilang ada satu orang yang terkonfirmasi COVID, dia dapat menularkan ke 2 hingga 4 orang. Ini belum termasuk kasus super spreader event yang bahkan laporannya ada yang sampai bisa menularkan hingga 20-30 orang. Kemampuan seseorang menularkan itu selain ditentukan oleh jumlah virusnya, strain virusnya, juga dari aktivitasnya dia gitu. Jadi yang kita lakukan dari COVID-19 ini bukan hanya penyakitnya juga, tapi kemampuan dia untuk menginfeksi itu juga besar. Nah, kalau kita lebih dekat lagi ya dengan coronavirus ini, dia adalah salah satu jenis virus RNA. Virus RNA ini dia memiliki ciri khas, dia gampang sekali berevolusi, gampang bermutasi. Jadi kalau tahun 1930 si coronavirus ini hanya menginfeksi hewan, tapi 30 tahun kemudian dia sudah bisa menginfeksi manusia. Nah, tadi saya sebutkan bahwa coronavirus ini sama seperti influenza virus, dia gampang bermutasi, gampang sekali bermutasi. Jadi, bahkan ada yang bilang setiap dia menginfeksi seseorang, itu dia sudah ada perubahan bermutasi, meskipun mutasinya itu ringan. Kita tahu bahwa virus itu dia ada 2, ada mutasi minor, ada mutasi mayor. Nah, kalau mutasi minor itu virusnya sama, hanya ada perubahan sedikit saja. Kalau mutasi mayor, maka terjadilah virus jenis baru. Nah, kalau virus RNA dia mutasinya minor, cuman ini akan berdampak terhadap vaksinasi nanti. Mungkin nanti akan jadi pertanyaan ya. Terus dia awalnya itu si SARS-CoV-2 ini katanya berasal dari kelelawar dan dipindahkan melalui Cushing civet. Jadi Cushing civet dan terenggiling ini di Cina itu tuh dulu tuh dipakai sebagai bahan baku obat tradisional gitu. Makanya yang diduganya itu kan si virus ini berasal dari pasar tradisional di Wuhan itu. Nah, tapi apakah benar nih virus ini dari kelelawar atau kucing civet ini dibawa oleh ular dan terenggiling sampai sekarang sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia saat ini? Ini data tanggal 22 Oktober ya, kita cukup tinggi ya, 377 dengan sudah lebih dari 501 kota atau kabupaten yang mengalami terdampak. Dan saat ini kita belum berada bahkan di puncak gelombang pertama. Bisa lihat kita masih berada di perut kurva ya, kita belum berada di puncak. Nah, Riau, ini saya ambil dari website covid.go.id tanggal 22 Oktober. Riau menyumbang 3,3% dari kasus COVID seluruh Indonesia dan kita berada nomor 6. Saya nggak tahu hari ini atau kemarin mungkin sudah lebih tinggi lagi ya. Nah, Riau kasus terkonfirmasi per tanggal 22 itu ada 12.600 dengan orang yang meninggal ada 285 sehingga case fatality rate-nya sekitar 2,2. Yang sembuh itu ada 1.091, jadi recovery rate kita 56,8%. CFR ini artinya sekitar 2-3 orang meninggal, 2-3 dalam 100 orang meninggal akibat COVID. Nah, 2-3 itu tampaknya sedikit, tapi satu saja kematian orang akibat COVID itu sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi kalau bisa seharusnya tidak ada orang yang meninggal akibat COVID. Nah, bagaimana dengan kasus anak? Anak dari sejak Agustus dari Ketua IDAI kita, Dr. Aman Pulungan sudah bersuara bahwa hati-hati nih, angka anak Indonesia ini tinggi banget, baik angka positifnya maupun angka kematiannya. Laporan di Cina, Italia, di Amerika, sebagai negara-negara epicentrum COVID, mereka bilang
pada anak itu positivity-nya tuh cuma 0 sampai 0,2 atau 0,1, kematiannya juga 0 sampai 0,1%. Tapi di Indonesia tidak, bahkan kasus anak di Indonesia itu tuh sekitar 10% dari seluruh total kasus. Nah, angka kematian juga begitu juga tinggi. Apa penyebabnya? Kenapa di luar negeri banyak kasus tapi anak-anak itu sedikit sekali, sementara kita cukup tinggi angka kematian anak-anaknya? Ada disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, fasilitasnya ya. Dari fasilitas kesehatan kita mungkin belum semumpuni negara-negara seperti Cina, di Italia, atau di Amerika. Yang kedua, anak-anak Indonesia memiliki banyak komorbid. Sedangkan sebelum pandemi saja, pneumonia dan diare sudah menjadi penyebab kematian nomor 1 pada balita. Apalagi ditambah dengan pandemi ini, angka malnutrisi juga cukup tinggi di Indonesia. Jadi akibat banyaknya komorbid pada anak-anak Indonesia, mengakibatkan mereka gampang mengalami infeksi yang berat dan kemudian berdampak pada kematian. Yang tadi saya sampaikan tadi ya, ini laporan dari berbagai negara katanya kasus anak yang terinfeksi COVID itu relatif sedikit. Pada anak usia di bawah 10 tahun dan 10 sampai 19 tahun itu cuma 1%, sedangkan di Amerika 1,17. Dan mostly mereka gejalanya asimptomatik atau ringan. Yang perlu kita garis bawahi, COVID-19 pada anak itu disebabkan karena kontak erat akibat family cluster, dan mereka bukan kasus indeks. Artinya bukan dari mereka dulu yang akhirnya menularkan ke orang lain, tapi mereka adalah orang yang tertular dari orang dewasa di sekitarnya. Apalagi dengan kondisi sekolah tutup ya. Sekolah tutup tuh mengurangi mobilitas anak-anak banget. Jadi kebanyakan mereka berada di rumah. Tapi kita, orang tuanya, kita yang keluar masuk. Jadi kalau kita tidak menjaga dengan baik diri kita berpotensi membawa virus itu pulang ke rumah. Ini di Riau tanggal 22 Oktober, saya ngambil ini dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Riau harian ya, tanggal 22 Oktober. Jumlah kasus kita 15% dari total kasus terkonfirmasi, dengan recovery rate kita di atas nasional 71,6 dan angka kematian kita 0,3. Ini angka kematian 0,3 ini lebih kecil dibandingkan angka kematian di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita cukup cukup apresiasi ya untuk bisa menekan angka kematian anak. Kelompok usia 5 sampai 18 tahun paling banyak, namun angka kematian tertinggi di kelompok usia 0 sampai 5 tahun. Sudah 7 orang anak-anak di Provinsi Riau meninggal akibat COVID. 5-nya kelompok usia 0 sampai 5 tahun. Make sense karena berbagai laporan menyebutkan bahwa semakin kecil usia anak, semakin jelek kemampuan dia mengatasi infeksi. Sehingga kalau dia terkena infeksi akan lebih besar resiko kematiannya. Sementara, kenapa pada kelompok anak usia 5-18 tahun paling banyak? Karena mereka yang mobilitasnya paling tinggi. Mereka nggak sekolah, tapi remaja-remaja ini suka nongkrong, ketemu teman, main di luar gitu. Nah, kalau kita nggak bisa tegas mengatur mereka, ya mereka bisa pulang yang tadinya mereka bukan case index, sekarang mereka bisa berubah. Mereka yang membawa virus ke dalam rumah. Yang tadi saya bilang, data di Indonesia, kasus anak itu cuma 10,5%, sedangkan di Riau tadi kita 15%. Jadi sangat-sangat wajar kita dibilang di Riau ini angka COVID-19 anaknya cukup tinggi. Untuk angka jumlah dan angka kematian COVID-19 pada anak di Indonesia tertinggi di Asia. Jumlah COVID-19 pada anak di Riau cukup tinggi, 15% dari total kasus, dengan angka kematian 0,3%. Ini lebih tinggi dari angka nasional yaitu 10,5%. Sekalipun jumlah penderita anak jauh lebih sedikit dibandingkan dewasa dan gejalanya lebih ringan, tapi kemungkinan penularan tetap besar. Jadi jangan berpikir, dok anak saya kan masih bayi baru lahir nggak bisa nularin. Jangan berpikir seperti itu, karena semua orang berpotensi tertular dan menularkan. Ya, dan penularan terjadi dalam family cluster. Oke, bagaimana COVID bisa terjadi? Semua kita sudah tahu. Cuma kita belum bisa menjalankannya aja. Yang paling utama itu droplet dan kontak. Droplet saat batuk, bicara, bersin, ketawa terbahak-bahak. Nah, itu penularan dari droplet. Karena ukuran si SARS-CoV-2 ini cukup gede, dia terlalu berat untuk bisa melayang-layang di udara. Jadi dia cepat jatuh dan itu hanya bisa mampu melayang dalam jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, tapi penggunaan AC pada ruangan tertutup membuat si droplet tadi yang harusnya dia hanya bisa menjangkau jarak 1,5 sampai 2 meter jadi lebih jauh. Jadi misalnya 3 bisa jadi 2,5. Nah, jadi makanya salah satu pencegahannya kalau bisa kita jangan berada di ruangan tertutup dengan penggunaan AC. Nah, kemudian benar terkontaminasi. Kadang kita bersin pegang hidung
terus tangan kita nggak kita cuci, kita pegang handle pintu, terus nempel tuh virusnya di sana, ada orang lain datang buka handle pintu, ya tertular dari situ. Nah, sampai saat ini belum ada bukti yang kuat mengenai infeksi melalui tali plasenta, artinya dari secara vertikal dari ibu ke bayi atau melalui ASI. Tapi laporan sudah ada. Jadi ada satu case report. Case report kan belum bisa kita jadikan pegangan ya sampai ada bukti yang sahih. Jadi kalau misalnya apakah ada bukti pasti dok ini penularan secara vertikal, belum ada. Tapi laporan ada gitu. Jadi bayi yang lahir dari ibu ternyata ibunya dia jadi positif itu laporannya ada. Tapi apakah sudah pasti bayi ini kena dari ibunya itu belum bisa disimpulkan. Nah, saat ini untuk pencegahan kalau untuk aturan ibu yang terkonfirmasi ke COVID-19 dan ingin memberikan ASI sampai saat ini tetap diperbolehkan. Asal ibu tersebut satu mengetahui resiko yang sudah terjadi. Resiko bahwa dia mampu menularkan itu ke anaknya. Yang kedua, ibu itu menjalankan protokol kesehatan. Jadi ibunya tetap pakai masker saat menyusui, cuci tangan, dan bahkan kalau perlu sebelum menyusui dia mandi dulu supaya tidak dipastikan tidak ada penularan secara kontak. Saya mau sekilas ya tentang patogenesis COVID-19. Jadi patogenesis, orang banyak bertanya-tanya, kenapa dok kok bisa ya cuma demam-demam aja, tapi kok di orang lain jadinya sampai ventilator, sampai bahkan ada yang meninggal. Ya karena cara kita merespon infeksi itu beda-beda. Nah itu terkait dengan antibodi kita atau tentara dalam tubuh kita yang bisa melawan virus itu. Nah, yang perlu kita tahu bahwa si COVID-19 ini bukan hanya di paru, tapi dia juga bisa mengakibatkan kerusakan di tempat lain. Salah satunya adalah otak. I legit couldn't breathe. My oximeter was measuring under 88% oxygen levels, which is very dangerous. And the only time I ever thought my life was in danger was at that point. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu seorang anak terinfeksi COVID? Itu salah satu dari gejala yang muncul. Gejala yang muncul itu meskipun dia kebanyakan asimptomatik, tapi juga ada yang menunjukkan gejala demam, gejala respirasi seperti batuk, pilek, nyeri menelan, sesak nafas, gangguan penciuman, gangguan perasa, dan gangguan saluran cerna. Kalau dari penelitian yang di nasional, sebanyak 70,1 itu pasti mengeluhkan batuk, dan demam itu 39,2. Jadi waspada kalau anak kita menunjukkan gejala demam, gejala ISPA, gangguan penciuman dan pengecapan, dua ini dikatakan gejala yang paling khas ke arah COVID, sakit kepala, kelelahan, dan gejala dari saluran cerna seperti diare, nyeri perut, dan mual muntah. Nah, kenapa bisa lebih ringan nih anak-anak dibandingkan dewasa? Satu, adanya perbedaan sistem imun pada anak dan dewasa. Nama teorinya itu dia bilang aging immune system. Jadi semakin kita tua, semakin banyak kematian sel sehingga mengakibatkan sistem imun kita itu semakin jelek. Yang kedua, si protein S dari si SARS-CoV-2 itu dia melekat protein S itu melekat pada S2 reseptor. Nah, S2 reseptor ini pada anak-anak dia lebih kurang sensitivitasnya karena belum matur gitu. Jadi meskipun sama-sama memiliki S2 reseptor, tapi pada anak-anak kemampuan ekspresinya lebih rendah karena dia belum terlalu sensitif.
Nah, terus anak-anak itu sering terkena batuk pilek. Dalam setahun 5-8 kali mereka pasti kena batuk pilek. Jadi karena sering terinfeksi virus, sistem antibodinya itu sudah terlatih, namanya innate trainer antibody. Jadi sudah terlatih untuk menghadapi infeksi virus. Kemudian ada juga yang bilang katanya viral load anak-anak tuh lebih sedikit dibandingkan pada dewasa. Tapi meskipun begitu mereka tetap berpotensi untuk menularkan. Nah, ini yang harus saya sampaikan bahwa tidak semua pasien dengan gejala demam, batuk, pilek adalah COVID-19. Ini harus dipahami sama seluruh ibu-ibu ya, karena kadang ini menjadi alasan, aduh anak saya demam, pilek, tapi saya takut ke rumah sakit, nanti anak saya di-COVID-kan, anak saya disuspekkan. Tidak semua pasien dengan gejala demam, batuk, pilek adalah pasien COVID-19. Tapi gejala pada pasien COVID-19 itu adalah demam, batuk, pilek gitu, ngerti ya? Jadi apa ya perumpamaannya ya? Tidak semua ada bingung nyari perumpamaannya. Kayaknya itulah ya. Nah, sekarang kontak erat nih ya. Kontak erat itu adalah orang yang tanpa gejala, tapi dia punya kontak dengan pasien terkonfirmasi atau pasien probable. Jadi misalnya gini, ada di satu keluarga, bapaknya terkonfirmasi COVID. Nah, terus istri sama 2 anaknya ini tidak ada gejala saat itu. Maka istri sama 2 anak ini dikatakan sebagai kontak erat. Mereka memang tidak perlu di-swab, tapi dilakukannya pemantauan 14 hari. Nah, pemantauan 14 hari itu namanya adalah karantina, bukan isolasi. Karena kan sehat-sehat aja, nggak ada gejala. Tapi nanti, kalau misalnya dalam pemantauan 14 hari ini, ternyata 3 hari kemudian muncul nih gejala, maka mereka disebut kasus suspek, bukan kontak erat lagi. Jadi, kasus suspek ini adalah orang yang kontak dengan pasien COVID, tapi dia punya gejala. Nah, pada kasus suspek, karena dia bergejala, dan gejalanya COVID itu tuh mirip dengan banyak penyakit, sampai dia dibilang penyakit dengan 1000 wajah. Jadi dia harus hanya pemeriksaan swab real time PCR yang bisa membedakan apakah ini COVID atau bukan. Nah, jadi dia harus diperiksakan swab real time PCR pada hari pertama dan hari kedua dengan interval 24 jam. Kalau dia gejalanya ringan, ya udah isolasi mandiri aja di rumah, asal mampu ya. Nah, kalau gejalanya sedang, misalnya pneumonia, itu harus dirawat di rumah sakit darurat. Kalau di Jakarta namanya Wisma Atlet, kalau di Riau tuh namanya apa ya, Rusunawa, Bapelkes, apa gitu, asrama haji, apalagi tuh, ya itulah. Untuk isolasi mandiri, untuk isolasi mandirinya ya. Kalau gejala sedang itu harus di rumah sakit darurat. Itu ada di rumah sakit rujukan COVID. Nah, kalau gejala berat itu harus dirawat di rumah sakit rujukan pusat. Kalau kita tuh adanya di RSUD Arifin Ahmad ya. Nah, nanti dari gejala-gejala suspek ini, ringan, sedang, berat, itu dapat diklasifikasikan lagi. Kalau dia berat gejalanya, maka disebut dengan kasus probable. Kalau ternyata swab-nya itu positif, disebut dengan kasus terkonfirmasi. Tapi kalau dia kontak sama pasien COVID, dan dilakukan swab 2 kali, ternyata hasil swab-nya itu negatif, maka dia disebut dengan kasus discarded. Ini kasus probable itu dia kasus dengan ISPA berat, ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan sebagai COVID, tapi belum sempat diambil pemeriksaan swab. Ya. Untuk kasus terkonfirmasi, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID dibuktikan dengan pemeriksaan lab PCR. Jadi kalau tanya, dok bisa nggak seseorang dibilang COVID-19 tapi dari pemeriksaan rapid? Ya nggak bisa. Jadi hanya pemeriksaan lab PCR yang bisa menentukan apakah seseorang ini COVID atau bukan. Ya, kalau dia gejalanya ringan atau tanpa gejala, itu bisa isolasi di rumah dan tidak perlu di follow up swab. Nah, kalau dia gejala sedang harus sampai berat, dia harus dirawat di rumah sakit. Berapa lama dok isolasi di rumah? Itu tergantung dari kriteria isolasi. Kalau dia asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali, cuman apes aja ketahuan nih, misalnya contohnya nih, dok saya itu mau balik ke tempat kerja, tapi di tempat kerja saya itu harus pemeriksaan swab, saya nggak ada gejala, yaudah. Terus pas dia swab, ketahuan dia positif, tapi dia nggak ada gejala, itu disebut confirm tanpa gejala. Maka dia harus isolasi di rumah, isolasi mandiri ya, 10 hari sejak dia ketahuan positif. Tapi misalnya nih, dok, bapak saya positif, terus anak saya sekarang udah mulai pilek-pilek, ya udah deh di swab, rupanya beneran ketahuan positif, maka dia diisolasi selama 10 hari sejak dia mulai pilek-pilek, ditambah 3 hari lagi sejak dia sudah tidak bergejala, jadi gampangnya 14 hari lah.
Nah, terus kalau misalnya kasus probable atau kasus terkonfirmasi dengan gejala, mendapatkan hasil pemeriksaan follow-up PCR 1 kali dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Jadi yang di follow-up PCR di sini hanya yang gejalanya berat dan 1 kali negatif sudah bisa dipulangkan. Discarded itu adalah orang yang statusnya suspek dan diperiksa real-time PCR 2 kali, hasilnya negatif. Atau dia kontak erat, terus disuruh karantina mandiri 14 hari, dan selama karantina itu nggak ada keluhan. Makanya dia disebut discarded COVID. Nih, dampak pandemi terhadap kesehatan anak. Adanya keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan. Entah itu batasannya akibat aturan pemerintah, atau dari vaskesnya sendiri, atau dari kitanya orang tua yang membatasi ke vaskes kesehatan. Apa penyebabnya? Orang tua jadi merasa takut tertular COVID kalau membawa anaknya ke rumah sakit atau fasiankes lain. Sementara dia punya kepentingan di situ, misalnya jadwal imunisasi, atau dok anak saya udah mencret 3 hari nggak sembuh-sembuh, tapi saya takut deh kalau saya kesana ntar di COVID kan. Nah itu akhirnya membatasi diri dia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Beberapa rumah sakit membatasi jenis pelayanan, berkurangnya tenaga kesehatan yang bertugas. Banyak posyandu yang waktu awal-awal ya, terutama awal PSBB itu tidak ada kegiatan. Jadi yang biasanya tuh suka ada edukasi-edukasi, tapi sekarang karena nggak boleh berkerumun, mereka belum bisa menemukan formula untuk bisa mengadakan acara rame-rame tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi akhirnya yaudah deh gampangnya dihilangkan dulu deh acara edukasinya gitu. Banyak dokter spesialis anak yang tutup dan konsultan transportasi untuk membawa anak yang berobat akibat PSBB. Nah, dampaknya apa? Anak yang dibawa berobat sudah dalam keadaan sakit berat, dan ini sering banget saya temuin. Jadi anaknya demam-demam 3 hari, 4 hari, saking takutnya dibawa ke dokter, taunya anaknya DBD. Karena saya pikir demam, takut anak saya di COVID kan dok. Ternyata anaknya DBD dan datang sudah dalam kondisi shock. Kemudian yang tadi ya, anaknya muntah, mencret, mikirkan cuma 1 kali, cuma 2 kali, tapi udah 3 hari kayak gitu, akhirnya anaknya dehidrasi berat. Ingat ya Bu, sebenarnya kalau anak-anak, karena komposisi air dan lemak mereka lebih banyak air, jadi mereka tuh lebih gampang dehidrasi dibandingkan kita. Mungkin kita kalau mencret, itu tuh 10 kali kita BAB juga masih juga cenghar-cenghar, masih sehat-sehat aja, tapi anak-anak tuh misalnya muntah 2 kali udah lemes banget, karena mereka cukup banyak cairan yang keluar sehingga menimbulkan dehidrasi. Anak-anak yang dengan penyakit keganasan yang harusnya dia rutin setiap bulan ke rumah sakit, tapi karena keterbatasan misalnya alat transportasi atau karena takut terkena di rumah sakit, akhirnya terganggu tuh jadwal kontrolnya sehingga datang itu sudah dalam kondisi berat. Dan ini tadi imunisasi nih, banyak yang menunda imunisasi kan, nah mikirnya aduh kan auto awal-awal boleh tuh ditunda sampai 2-4 minggu, udah tunda aja, tundanya keterusan. Jadi prinsipnya apa dok kalau misalnya anak saya kena COVID? 1, early identification. Tahu dulu benar-benar ini COVID apa bukan, nanti udah karantina taunya bukan COVID, sayang amat. Kemudian early isolation, kalau memang udah ketahuan itu COVID, early isolation, tegakkan secara dini early treatment. Terlaksana pada anak untuk COVID-19 itu tidak seagresif pada dewasa. Karena kembali lagi tadi anak-anak tuh lebih ringan kan, dan sistem antibodi mereka tuh lebih bagus menghadapi infeksi virus. Jadi kita tidak langsung memberikan antivirus pada anak-anak. Antivirus diberikan pada kasus probable yang memang berat atau kasus terkonfirmasi dengan gejala berat atau kritis. Jadi kalau cuma ringan, sedang ya kita nggak memberikan itu. Kecuali kalau kasusnya berat atau kasus kritis itu kita memberikan antivirus. Jadi apa dok yang dikasih? Vitamin sama antibiotik kalau kita yakin ada infeksi sekunder. Jadi vitamin supaya antibodi itu ya ayo dong lawan nih virusnya kayak gitu. Beda sama dewasa. Jadi kalau misalnya mungkin ibu-ibu ada pengalaman, dok kenapa saya sekeluarga kena COVID, kenapa saya dikasih antivirus tapi anak saya nggak dikasih antivirus? Ya memang iya, karena pada anak-anak itu kemampuan tentaranya lebih baik dibandingkan kita. Nah, ini saya pesan ini Bu ya. Ada yang suka bertanya nih, dok anak saya itu di rapid test, terus sekarang disuruh swab. Nah, jadi Bu, rapid test itu tuh awal-awal dulu Indonesia tuh gencar banget tentang rapid test. Kita harus tahu bahwa rapid test itu kita mendeteksi antibodinya, ya kan? Antibodi artinya kalau ada infeksi itu antibodi itu tentara, infeksi itu adalah musuh. Yang kita cari itu si tentaranya nih.
pada kalau pemeriksaan rapid test. Tapi kalau swab real time PCR yang kita cari itu si musuhnya, badan musuhnya yang kita cari. Nah, mana yang lebih akurat? Kita cari si musuhnya atau kita cari tentaranya? Ya si musuhnya dong yang kita cari. Makanya yang kita pakai adalah pegangan kita, baku emasnya adalah pemeriksaan swab real time PCR. DNA virusnya yang kita cari di tubuh manusia dengan pemeriksaan swab nasofaring dan tenggorokan. Nah, kenapa orang banyak memberikan rapid test ya? Karena rapid test itu pertama awalnya lagi booming tuh. Terus dia murah ya kan. Rapid test 150.000, 450.000. Kita udah bisa tahu nih orang sudah punya kekebalan apa tidak. Tapi rapid test itu dia positif belum tentu orang itu sakit COVID. Dia negatif belum tentu orang itu bebas dari COVID. Nah, jadi mendingan nggak usah dok. Ya iya memang mendingan nggak usah, maka udah ditarik tuh rapid test ya. Kalau ada gejala, ada kontak, lebih baik langsung aja swab karena swab itu lebih sensitif. Jadi kalau dari swabnya 2 kali berturut-turut interval 24 jam bilang dia negatif ya berarti dia dikatakan discarded. Nih ya, kalau misalnya nih swabnya positif tapi rapidnya negatif nih. Kan sering tuh kayak gitu, dok anak saya ini kenapa disuspekkan COVID? Kan sudah rapid anak saya negatif. Ya mungkin saja anak ibu sedang lagi window period, jadi si tentaranya belum bisa menggandakan diri yang bisa terdeteksi di dalam darah, tapi si virusnya sudah ada di badan anaknya. Nah kalau misalnya swabnya positif, IgM-nya positif, ya berarti memang lagi di fase awal lagi infeksi. Kalau dia swabnya positif dan rapidnya positif apalagi artinya memang lagi sakit ya dan lagi di fase aktifnya. Tapi kalau boleh di mute dulu. Nah kalau misalnya swabnya negatif tapi rapidnya positif, itu kita tidak bisa mengatakan pasien ini lagi sakit saat ini right now. Jadi mungkin kalau dia IgM-nya positif mungkin aja itu false negatif dari swabnya atau dia masih kekebalan di awal. Dan ingat ya, rapid test ini tuh dia ada resiko untuk cross reaction dengan infeksi dengue. Jadi kan sering tuh pasien-pasien juga dia dicek serologi dengue, terus positif tuh dengue-nya, tapi ternyata dia COVID, itu juga bisa. Makanya IgM ini kalau kita mencari tentaranya banyak banget faktor perancunya. Jadi paling baik adalah kita mencari si virusnya. Nah, ini suatu anekdot ya, dan saya yakin ini akan terulang lagi minggu depan, karena minggu depan tuh banyak liburan. Banyak yang takut ke rumah sakit, takut ke dokter, takut ini kena COVID segala macam, tapi nggak takut bawa anak ke mall, nggak takut bawa anak staycation, nggak takut bawa anak liburan. Bagaimana bisa kita takut bawa anak ke rumah sakit yang setiap 2 jam dibersihkan, yang setiap dari pintu masuknya itu sudah dilakukan pemisahan orang sehat dan orang sakit, desinfeksi di semua tempat dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi kita nggak takut bawa anak-anak ke tempat umum yang bahkan kita nggak tahu itu orang sebelah kita tuh kena COVID apa enggak. Jadi pesan saya bukan berarti boleh dong ke rumah sakit, bukan. Tapi maksud saya, kalau memang ada indikasi bawa ke rumah sakit, bawalah anak itu ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat dibawa ke rumah sakit. Dan jangan juga nih ke tempat-tempat umum. Meskipun anak kita merasa kita sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi kita nggak pernah tahu tuh yang di mall itu tuh apakah mereka OTG atau bukan ya. Nah, padahal imunisasi itu sangat-sangat penting. Kita tahu kalau misalnya anak itu dapat imunisasi usia 2, 3, 4, tapi boosternya mereka nggak dapat, maka mereka tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit itu. Karena level proteksi yang didapatkan tidak sempurna. Jadi, kalau misalnya banyak anak-anak yang tidak sempurna kekebalannya, maka yang ditakutkan adalah tidak terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi akan muncul KLB. Setelah pandemi COVID, muncullah KLB, difteri, campak, dan lain sebagainya. Terus ini tips kalau misalnya mau imunisasi di masa COVID, 1, pilihlah rumah sakit atau vaskes yang sudah memisahkan anak sehat dengan anak sakit. Gunakan masker untuk orang tua dan anak di atas 2 tahun. Saat di ruang tunggu, hindari kerumunan. Lakukan social dan physical distancing. Cuci tangan. Jangan terlalu ramah di masa pandemi ini. Katanya kan biasanya tuh kalau sebelah-sebelahan, mau kemana bu, dokter mana bu, bla 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 bla. Kalau sekarang udah deh, kalau bisa nunggu di mobil, pas giliran dipanggil baru turun.
Prioritaskan imunisasi dasar atau ulangan sampai dengan usia 18 bulan dan pertimbangkan vaksin multiple. Vaksin multiple ini artinya dalam sekali datang dia bisa dapat 2 jenis vaksin di tempat suntikan yang berbeda. Misalnya contohnya kayak gini, kayak Pentabio dengan OPV. Nah, itu sebenarnya vaksin multiple. Tapi misalnya, "Dok, saya pengennya itu datang kan saya telat Dok kemarin. Jadi anak saya ini belum dapat MR booster Pentabio booster, bisa nggak Dok? Bisa, kiri kanan suntiknya. Tapi banyak orang tua yang nggak mau sebenarnya, kayak aduh Dok nggak tega deh, sakit banget kayaknya anak saya masa harus disuntik kiri kanan. Padahal sebenarnya aman-aman saja. Nah, gimana pencegahannya? Satu, tetap stay at home. Stay at home sampai sekarang IDEI masih tetap dengan keputusannya bahwa tidak setuju sekolah offline dibuka. Jadi tetap sekolah online, belajar dari rumah. Ini termasuk dengan les-les ya. Kadang kita anaknya belajar di rumah tapi anaknya ikutan les, sama aja dong kontak. Terus kalau dia harus keluar rumah banget nih, misalnya ke rumah sakit di bawah 2 tahun, ya anak di bawah 2 tahun jangan dikasih masker. Tapi sebagai alternatifnya bisa gunakan face shield atau stroller berpenutup seperti ini. Jaga jarak 2 meter, jauhi orang sakit, cuci tangan sering mungkin, hindari menyentuh area wajah. Ingat ya bahwa masker face shield ini tidak bisa digunakan sendiri. Karena kalau tanpa masker, si virus itu masih bisa masuk ke bawah sini. Tapi kalau pada anak 2 tahun, cuma itulah yang bisa kita lakukan ya. Apakah bayi boleh pakai face shield? Enggak, jangan. Pada anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena resiko untuk strangulasi, ini kan ada karet ini. Kalau kalian turun ke bawah, ya ketutup deh saluran napasnya, terus bisa kecekek juga. Nah, gimana kita menjelaskan COVID ini ke anak-anak? Emang ini tricky banget, Bu. Ada anak-anak yang tanpa perlu kita jelasin, mereka sudah kayak udah tahu aja ada COVID gitu. Tapi ada anak yang berkali-kali kita bilangin tentang COVID itu susah banget. Itu terjadi pada saya. Anak saya dua-duanya laki-laki. Yang satu tuh concern banget sama kesehatan. Tapi yang satu lagi tuh cuek banget. Dan mostly anak-anak seperti itu emang, cuek. Jadi kita harus mungkin gunakan bahasa yang paling sesuai dengan mereka. Bisa di TV itu udah banyak ya, di TV, di YouTube, di internet tuh udah banyak media-media yang bisa kita pakai untuk menjelaskan ke anak-anak. Intinya yang mau kita sampaikan gini, saat ini kamu harus menjaga diri kamu dulu. Diri kamu karena ada virus banyak banget di sekitar kita yang gampang menularkan kita. Kalau kamu nggak menjaga diri kamu bisa bikin orang lain sakit. Jadi startnya di diri dia dulu. Gitu. Jadi dia akan menjaga diri dia supaya dia tidak membahayakan orang lain. Terus nih, batasi paparan berita mengenai pandemi kepada anak. Jangan too much information karena kemampuan anak untuk mengcoping itu berbeda-beda ya Bu ya. Terus miliki rutinitas. Siapa di sini yang anak-anaknya udah mulai pada gendut-gendut, yang udah mulai mandi paginya jam 9, jam 10 pagi, udah kacau semua tuh rutinitas yang kita bangun bertahun-tahun tuh rusak dalam 8 bulan ya. Kok jadi curhat nih. Kemudian bikin aktivitas belajar di rumah bagi anak sesuai dengan usia, gunakan aplikasi teknologi untuk tetap berinteraksi sosial dengan orang lain. Ternyata Bu, penelitiannya, anak-anak itu secara psikologis lebih rentan mengalami ansietas terhadap pandemi daripada kita. Cuman reaksi yang muncul itu yang berbeda-beda. Kalau kita depresi, bisa bilang, aduh gue sebel banget, bla bla bla. Kita punya media untuk salah satunya dari sosial media. Tapi kalau anak-anak, mereka bahkan nggak tahu kalau mereka tuh lagi depresi gitu. Jadi gejala yang muncul banyak tidur, susah tidur, rewel, ya rewel, disuruh ya kamu itu belajar dari nggak mau, bosen, ya gitu. Jadi itu tuh biasanya karena aktivitas mereka untuk berinteraksi dengan sosial dengan teman-teman yang selama ini mereka jalankan itu tuh mendadak berubah. Jadi mereka tuh dalam fase adaptasi, mencerna ada apa sih sebenarnya nih gitu. Kenapa saya nggak bisa sekolah? Kenapa saya nggak boleh main ke rumah A atau main ke rumah B? Nah itu tuh butuh waktu untuk setiap anak bisa menerima itu. Tadi pastikan anak di rumah, cuci tangan, hindari kontak fisik, dan kita harus menjadi role model. Jadi bagaimana mungkin si anak ini bisa pakai masker dan cuci tangan kalau dia nggak ngelihat ibu bapaknya pakai masker dan cuci tangan. Jadi kita harus menjadi role model protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Jaga daya tubuh dengan makanan bergizi, tetap aktivitas fisik di rumah. Jadi kayak nanya ke saya kemarin, Dok, boleh nggak sih aku kayak jalan tuh jogging depan rumah? Ya boleh aja, tapi atur aja waktunya, jangan ramenya gitu. Nah ini joggingnya sengaja banget dicari yang jam-jam rame gitu, biar banyak jajanan Bu katanya.
Terus cukup istirahat dan tidur. Paling lebih penting tidur malam tepat waktu di bawah di bawah jam 9. Sebelum jam 9 malam dibandingkan tidur siang tapi habis itu dia tidurnya jam 10 malam atau jam 11 malam. Jadi lebih baik dia nggak usah tidur siang tapi tidur malamnya tepat waktu. Karena hormon pertumbuhan itu keluarnya itu jam 9 malam. Jadi supaya tidur malam itu berkualitas. Terus kalau misalnya dia sakit nih, ya udah ke fasilitas kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, gimana cara saya mengajarkan anak saya protokol kesehatan, Dok? Satu, kita jadi role model dulu ya. Yang kedua, ya udah ajarin. Kalau ini pakai sabun nih, kamu ajarin cuci tangan dengan sabun 20 detik dengan secara WHO. Kasih makanan bergizi, kasih leaflet gambar-gambar. Kemudian kalau kamu batuk atau bersin, kamu pakai tisu ya, tutup mulutnya pakai tisu, dibuang ke tong sampah. Jangan tutup pakai tangan. Jangan tutup pakai yang lain. Kalau perlu, tapi kalau nggak ada tisu gimana mah? Gunakan lengan bagian dalam. Terus istirahat jika kamu memang sakit. Nah, ini mainan ya Bu ya. Sekarang kita suka lupa mainan berserakan. Jadi caranya tuh libatkan anak untuk membersihkan mainannya sendiri. Mungkin dengan permainan-permainannya coba kita hitung mainannya berapa gitu. Nah, itu juga bisa membantu mereka untuk aktivitas fisik. Terus ini untuk mencuci mainan, setiap hari mainan itu harus dicuci dengan sabun dan air, kemudian dibilas, direndam di larutan disinfektan, kemudian bilas dan biarkan kering dulu. Jangan lagi habis disemprot-semprot dengan hand sanitizer terus dikasihin ke anak. Namanya anak-anak tuh semua makanan tuh dimasukin ke mulut. Jadi hati-hati bahaya intoksikasi cairan desinfektan ya. Jadi biasanya sih paling baik itu tuh malam pas anak tidur, kita cuci mainannya, rendam pakai desinfektan, dikeringkan. Jadi besok paginya mereka bangun udah bisa dimainin. Nah, ini family cluster. Family cluster itu adalah kalau ada satu orang yang terinfeksi, kemudian dia nularin ke keluarga yang lain. Nah, ini bagaimana cara mencegahnya? Lakukan protokol kesehatan sebelum, selama, dan setelah. Sebelum tuh gini, kalau kita misalnya mau pergi nih, aduh saya mau pergi ke pasar, maka kita mitigasi resiko penularannya. Kalau saya pergi ke pasar itu sekitar 20 menit. Dari sebelum ke pasar kita udah bikin tuh list belanjaannya apa, supaya cepet di sana, kalau lama-lama. Bikin dulu list belanjaannya. Terus ke sana bawa perlengkapan, bawa masker, bawa face shield kalau perlu, bawa jaket, bawa alat makan, alat minum sendiri kalau ke kantor ya, tisu basah, tisu kering, sabun, hand sanitizer. Terus selama di sana tuh kita lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terus kalau dalam ruangan misalnya di tempat kerja, perhatikan juga ventilasi, durasi jarak. Kalau misalnya kita nggak punya pilihan nih, Dok, saya harus meeting, tapi meetingnya tuh di ruangan tertutup pakai AC, gimana dong, Dok? Saya kan nggak bisa gitu, takut dipecat. Ya udah, kalau kayak gitu pakai masker, hindari berinteraksi terlalu banyak gitu. Jadi pakai masker dan jangan duduk di bawah ini AC. Jadi kalau bisa tuh kita beradanya tuh di bukan di langsung ke tempat AC gitu. Jadi misalnya AC di sini, saya nampak ini AC. Jangan kita ada di sini, tapi kita di sininya aja di samping-sampingnya gitu ya. Kemudian setelah pulang ke rumah, lepas jaket, topi, tas, sepatu sebelum masuk ke rumah, langsung mandi dan ganti baju. Yang tadi sampai rumah langsung mandi. Terus kalaupun kita berinteraksi dengan anggota keluarga yang rentan kayak orang tua kita atau anak-anak, gunakan masker. Dan jangan lagi menggantung-gantung baju yang telah dipakai. Karena mikirnya kayak aduh sayang banget nih kalau misalnya celana jeans baru pakai atau baru dipakai sekali. Nah, jangan lagi deh kayak gitu. Pokoknya setiap keluar rumah bajunya harus dicuci. Saya bilang ventilasi, buka jendela dan pintu agar udaranya mengalir. Durasinya kalau bisa kamarnya terpisah bagi anggota keluarga yang tidak bisa menghentikan mobilitasnya. Kurangi interaksi dan jaraknya physical distancing minimal 2 meter ya. Kemudian nutrisi kan tadi ada saya sebutkan tentang makanan bergizi. Nah, ternyata gizi atau nutrisi itu tuh berperan terhadap imun respons secara tidak langsung. Jadi dia bilang dia bisa memodulasi aktivitas imun sistem dengan berbagai nutrisi spesifik dan dia berperan terhadap kemampuan sistem imun kita melawan virus secara tidak langsung ya. Jadi kalau gizinya jelek, maka akan mengakibatkan pertahanan imun yang jelek juga. Nih, kurang gizi, pertahanan tubuh lemah, mudah infeksi. Tapi kegendutan juga gitu. Kalau kegendutan, dia mengakibatkan peradangan berlebihan,
Jadi rentan terinfeksi seperti influenza, dan kalaupun dia terinfeksi, rentan mengalami komplikasi penyakit yang lebih parah. Apa aja makanannya? Vitamin yang mengandung A, B, C, D, E, selenium, seng, besi, tembaga, dan asam lemak omega. Ini contoh-contohnya. Vitamin A itu banyak di minyak ikan, hati ayam, mentega, puding telur, cabai merah, wortel. Vitamin B juga ada di berbagai makanan. Vitamin C ini dari berbagai buah warna orange, kuning hingga merah ya. Vitamin D. Nah, vitamin D ini ada penelitian yang mengatakan orang-orang yang terinfeksi COVID itu kebanyakan mereka adalah penderita defisiensi vitamin D. Jadi banyaklah konsumsi makanan yang tinggi vitamin D, dan jangan lupa untuk berjemur pukul 9 selama 25 menit antara pukul 11 hingga 13. Atau antara pukul 11 hingga 13 selama 7,5 menit. Ini contoh-contohnya. Nah, tadi saya sampaikan vitamin D ya. Vitamin D itu merupakan vitamin larut dalam lemak. Dia berperan untuk metabolisme kalsium, fosfor, mineralisasi tulang. Kemudian dia juga sebagai imunomodulator sehingga memiliki efek antiinflamasi. Nah, dia berperannya itu untuk mempengaruhi imunitas bawaan atau innate. Nah, kemudian dia juga mempengaruhi imunitas adaptif, memodulasi fungsi sel T dan sel dendritik. Jadi di dua sistem imun itu vitamin D ini berperan. Nih, terdapat hubungan signifikan antara defisiensi vitamin D dengan resiko infeksi saluran nafas akut. Makanya pada pasien-pasien COVID-19 itu salah satu terapinya adalah diberikan vitamin D. Berapa dosisnya? Kalau anak-anak, kalau dia tidak defisiensi, maka setiap hari dia boleh mengkonsumsi 400 IU. Tapi kalau dia sudah pasti tidak defisiensi ya. Tapi kalau anak itu ternyata defisiensi, maka dia harus mendapat terapi vitamin D. Dosisnya lebih tinggi, 1000 sampai 5000. Oke, jadi take home message-nya adalah bahwa pandemi kita ini masih belum selesai. COVID-19 dapat mengenai semua kelompok usia anak. Tidak ada yang tidak beresiko tertular maupun menularkan COVID-19. Meskipun pada anak jumlahnya lebih sedikit dan gejala lebih ringan, tapi resiko penularannya tetap sama. Sehingga family care dan orang tua harus mampu menjadi role model. Dengan apa? Menerapkan 3M, dan pemerintah kita melakukan 3T, testing, dan treatment. Ini ada video dari saya. Semoga hibur ya. Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Indonesia dinilai lambat dalam mengetes 13.220 sudah 1,5 juta kerja yang terdampak krisis COVID-19. Dengan sangat lelah. Indonesia didera bencana wabah. Kita akan operasi seksual pada pasien hamil dengan PDP. Mereka bekerja tanpa lelah. Semua bersatu, melawan, menciptakan harapan. Ini adalah kamar operasi Nisiko. Bahwa ini bukan akhir dunia. Pengecekan PCR alhamdulillah 2 kalinya negatif. Perjuangan akan terus dilakukan hingga kehidupan dapat kembali berjalan. Oke, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Silakan, Kak. Saya terima kasih Dr. Citra.